ke pembahasan soal. Oke, silakan dijawab kakak-kakak atau teman-teman untuk soal yang pertama. Sumber hukum paling rendah berdasarkan tata urutan perundang-undangan. Oke, B, ada yang B, ada yang C, ada yang ya oke C. Oke, silakan. Silakan, masih ditunggu. C, perda paling tinggi soalnya udah habis itu MPR. Oke. Oke, jawaban yang tepat dari pertanyaan sumber hukum paling rendah berdasarkan tata urutan perundang-undangan, jawabannya adalah yang C, peraturan daerah atau perda. Nah, teman-teman ini nantinya kalau misalnya nggak ada spesifik gitu ya, misalnya sumber hukum paling rendah dalam tata urutan perundang-undangan, kalau misalnya hanya general seperti ini, jawabannya memang betul peraturan daerah. Tapi kalau misalkan ada spesifik dibagi menjadi dua, misalnya ada perda provinsi gitu ya, ada perda kabupaten kota gitu kan. Mana yang lebih rendah? Berarti perda provinsi kah atau perda yang kabupaten kota? Kalau misalnya memang ada spesifik jawabannya. Jawabannya yang berarti kabupaten kota kayak gitu. Nah, tapi karena misalkan karena soalnya ini masih enggak spesifik atau masih general, berarti jawabannya yang peraturan daerah. Nah, tadi diingat-ingat, oke, saya coba review lagi ya. Yang tadi kalau misalkan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sumber hukum tertinggi kayak gitu. Tapi kalau misalkan sumber dari segala sumber hukum itu baru Pancasila ya, teman-teman. Jadi bukan UUD. Tapi kalau sumber hukum tertinggi gitu ya. Nah, sumber hukum tertinggi itu Undang-Undang Dasar, tapi kalau sumber dari segala sumber hukum itu baru Pancasila. Ketetapan MPR itu kepada dia berdiri sendiri, gitu ya. Undang-undang itu adalah perwujudan dari peraturan-peraturan yang harus dibuat dalam Undang-Undang Dasar, gitu ya. Undang-undang, kalau misalnya belum jelas, ada turunannya namanya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah belum jelas, ada peraturan presiden. Tapi di peraturan presiden sifatnya ini teknis, gitu ya. Baru masuk ke peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah kota yang di mana ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kayak gitu. Oke, sebentar, ada pertanyaan. Kak, berarti secara hierarki Pancasila lebih tinggi dari UUD. Secara hierarki Pancasila itu sebetulnya nggak masuk dalam tata urutan perundang-undangan. Karena Pancasila itu sebagai filosofische Grundslag atau sebagai falsafah negara. Jadi kalau falsafah negara itu nggak masuk dalam peraturan-peraturan. Jadi nilai-nilainya itu yang akhirnya dijadikan sebagai patokan atau pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan. Jadi kalau dalam hierarki Undang-Undang Dasar 45 itu tetap yang paling tinggi. Tapi karena yang tadi saya bilang Kak Nurul gitu ya, sumber hukum tertinggi. Tapi kalau sumber dari segala sumber hukum baru Pancasila kayak gitu.